Baru saja meninggalkan ruang sidang, aktor yang dulunya dikenal tenang ini tertangkap kamera mengalami ledakan emosi yang luar biasa hebat. Banyak yang menghujat, tapi Dr. Camelia justru melihat ada sinyal bahaya yang jauh lebih dalam dari sekadar rasa marah. Apakah ini bentuk penyesalan, frustrasi karena kehilangan segalanya, ataukah ada tekanan mental yang selama ini disembunyikan rapat-rapat dari publik? Dalam video ini, kita akan membedah secara mendalam analisis psikologis dari Dr. Camelia yang mengungkap sisi lain dari Prahara Amarzoni yang tidak banyak disadari orang. Simak penjelasannya sampai habis, karena poin terakhir mungkin akan mengubah cara pandang Anda terhadap kasus ini. Laporan utama kami awali dari Selasar Pengadilan Negeri yang menjadi saksi bisu runtuhnya pertahanan diri seorang Amarzoni. Setelah menjalani serangkaian agenda persidangan yang menguras energi, sang aktor tampak kehilangan kendali atas emosinya tepat saat ia melangkah keluar dari pintu ruang sidang utama. Reporter di lapangan melaporkan bahwa raut wajah Amar yang biasanya berusaha tegar, tiba-tiba berubah drastis menjadi kemarahan yang meluap-luap. Ketegangan ini bukan sekadar luapan kekesalan biasa, melainkan sebuah manifestasi dari akumulasi tekanan hukum yang kian menghimpit. Saksi mata menyebutkan bahwa interaksi singkat dengan awak media memicu reaksi defensif yang tajam, di mana Amar tampak kesulitan mengelola kata-katanya akibat beban mental yang sudah mencapai titik jenuh. Kejadian ini menjadi sorotan utama karena publik jarang melihat sisi rapuh dan meledak-ledak dari sosok yang dulunya selalu tampil karismatik di layar kaca. Fenomena ini menandakan adanya pergeseran psikis yang signifikan, di mana protokol perlindungan citra diri seorang figur publik akhirnya kalah oleh insting emosional yang murni. Ketidakhadiran keluarga inti dalam momen krusial tersebut diduga memperparah kondisi mental Amar, menciptakan ruang hampa yang kemudian diisi oleh rasa frustrasi dan keputusasaan yang mendalam di hadapan publik. Menanggapi insiden tersebut, psikolog klinis Dr. Camelia memberikan perspektif ahli yang sangat krusial untuk memahami kondisi internal sang aktor. Beliau menjelaskan bahwa apa yang disaksikan publik bukanlah sekedar perilaku temperamental, melainkan sebuah fenomena yang disebut sebagai burnout emosional yang sudah mencapai tahap kritis. Dr. Camelia menekankan bahwa sistem syaraf Amar saat ini berada dalam kondisi siaga tinggi secara terus-menerus yang mengakibatkan kemampuan prefrontal cortex, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol impuls, menjadi tidak berfungsi secara optimal. Dalam wawancara eksklusif, beliau memaparkan bahwa setiap pertanyaan media atau tatapan publik dirasakan oleh Amar sebagai ancaman langsung terhadap eksistensinya. Tekanan dari status residivis menciptakan beban moral yang sangat berat, di mana Amar merasa setiap usahanya untuk memperbaiki diri akan selalu dipandang sebelah mata oleh masyarakat luas. Dr. Camelia memperingatkan bahwa jika kondisi ini dibiarkan tanpa intervensi psikologis yang intensif, ledakan-ledakan emosional serupa akan terus terjadi dan bahkan berpotensi meningkat menjadi tindakan destruktif terhadap diri sendiri. Analisis ini membuka mata kita bahwa di balik status hukumnya, terdapat struktur psikis yang sedang mengalami keruntuhan sistemis akibat stres kronis yang tak kunjung mereda selama masa penahanan. Poin ketiga dalam laporan ini menyoroti bagaimana lingkungan penjara secara sistematis menggerus stabilitas mental Amarzoni. Dr. Camelia mencatatkan bahwa kehilangan kebebasan fisik hanyalah permukaan dari penderitaan yang sebenarnya. Yang jauh lebih merusak adalah isolasi psikologis yang dialami oleh narapidana dengan profil tinggi. Di dalam sel, Amar kehilangan semua elemen yang selama ini membentuk identitasnya sebagai bintang dan kepala keluarga. Dr. Camelia menjelaskan bahwa lingkungan penjara yang kaku dan penuh tekanan menciptakan disonansi kognitif yang hebat pada diri Amar. Kehilangan privasi dan kontrol atas rutinitas harian membuat seseorang merasa kehilangan martabat kemanusiaannya. Hal inilah yang kemudian meledak saat ia berada di luar sel, seperti saat persidangan, di mana ia mencoba merebut kembali kendali melalui amarah. Menurut analisis medis, kurangnya paparan terhadap lingkungan yang mendukung dan stimulasi positif di dalam tahanan menyebabkan kadar kortisol atau hormon stres dalam tubuh Amar tetap tinggi. Kondisi biologis ini membuat ambang batas kesabaran seseorang menjadi sangat rendah, sehingga hal-hal kecil yang bersifat provokatif dapat memicu reaksi ledakan yang tidak proporsional, sebagaimana yang kita lihat dalam tayangan video yang viral belakangan ini. Reporter kami juga menelusuri bahwa ledakan emosi Amar tidak bisa dilepaskan dari konflik domestik yang berjalan beriringan dengan kasus narkobanya.
Dr. Camelia menyoroti bahwa Amar saat ini sedang mengalami luka ganda. Di satu sisi ia harus berhadapan dengan ancaman penjara yang lama, dan di sisi lain ia harus menelan kenyataan pahit mengenai hancurnya mahligai rumah tangga. Kehilangan peran sebagai suami dan keterbatasan akses terhadap anak-anaknya merupakan pemicu depresi tersembunyi yang termanifestasi dalam bentuk kemarahan. Dalam psikologi, seringkali pria mengekspresikan kesedihan mendalam melalui amarah karena dianggap lebih maskulin daripada menunjukkan kerapuhan. Dr. Camelia melihat adanya indikasi bahwa Amar merasa dikhianati oleh keadaan, di mana dukungan yang ia harapkan dari orang-orang terdekat justru sirna di saat ia berada di titik terendah. Kabar mengenai kehidupan baru mantan pasangannya disinyalir menjadi katalisator yang mempercepat ketidakstabilan emosinya. Beban pikiran tentang bagaimana masa depan hubungannya dengan sang buah hati menciptakan kecemasan eksistensial yang luar biasa. Kabar mengenai kehidupan baru mantan pasangannya disinyalir menjadi katalisator yang mempercepat ketidakstabilan emosinya. Beban pikiran tentang bagaimana masa depan hubungannya dengan sang buah hati menciptakan kecemasan eksistensial yang luar biasa. Tanpa adanya support system yang solid, Amar ibarat berjalan di atas tali tipis di tengah badai, di mana satu guncangan kecil saja sudah cukup untuk membuatnya terjatuh ke dalam jurang emosi yang gelap dan tak terkendali. Secara teknis, Dr. Camelia menjelaskan bahwa reaksi Amar pasca sidang adalah representasi klasik dari mekanisme pertahanan diri fight or flight. Karena secara fisik Amar tidak bisa melarikan diri, flight, dari situasi hukum dan sorotan kamera media, maka tubuh dan pikirannya secara otomatis memilih untuk melawan, fight. Perlawanan ini muncul dalam bentuk agresi verbal dan ekspresi wajah yang penuh kemarahan. Dr. Camelia membedah bahwa pada saat itu, otak Amar sedang dalam mode bertahan hidup, di mana logika dikesampingkan demi melindungi ego yang terluka. Reporter kami mencatat bahwa suasana persidangan yang konfrontatif seringkali memperlakukan terdakwa sebagai objek hukum, bukan subjek manusia, yang memperparah rasa keterasingan tersebut. Analisis psikologis menunjukkan bahwa Amar merasa seolah-olah seluruh dunia sedang mengeroyoknya, dan ledakan emosinya adalah satu-satunya senjata yang ia miliki untuk menunjukkan bahwa ia masih memiliki taring dan tidak bisa diinjak-injak begitu saja. Namun ironisnya, mekanisme pertahanan diri ini justru seringkali merugikan citranya di mata hukum dan publik, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Dr. Camelia menekankan bahwa tanpa pemahaman tentang mekanisme biologis ini, masyarakat hanya akan melihat Amar sebagai sosok yang tidak tahu diri, padahal yang terjadi adalah perjuangan sistem syaraf yang sedang kewalahan. Salah satu poin paling krusial dalam analisis Dr. Camelia adalah dampak psikologis dari label residivis yang kini melekat kuat pada Amar Zoni. Kembali terjerat kasus yang sama untuk kesekian kalinya, menciptakan beban moral yang tak terbayangkan, bukan hanya dari tekanan eksternal, tetapi juga dari penghakiman internal diri sendiri. Dr. Camelia menjelaskan bahwa Amar mungkin sedang bergelut dengan rasa benci terhadap dirinya sendiri, self-loathing, namun ia memproyeksikan rasa benci tersebut keluar melalui kemarahan kepada orang lain. Label residivis membuat Amar merasa bahwa pintu maaf dari masyarakat telah tertutup rapat dan tidak ada lagi ruang untuk penebusan dosa. Perasaan putus asa ini sangat berbahaya karena dapat menghilangkan motivasi seseorang untuk berubah. Menurut laporan pengamatan di lapangan, setiap kali jaksa atau hakim menyinggung soal pengulangan tindak pidana, terlihat gestur tubuh Amar yang sangat tidak nyaman dan defensif. Camelia berpendapat bahwa kemarahan tersebut adalah bentuk protes terhadap narasi yang mengunci identitasnya hanya sebagai seorang pengguna narkoba, sementara ia merasa memiliki sisi kemanusiaan lain yang diabaikan. Tekanan untuk tampil sempurna setelah rehabilitasi sebelumnya yang ternyata gagal, menciptakan rasa malu kolektif yang termanifestasi menjadi sikap sinis dan emosional di hadapan publik dan penegak hukum. Jangan lupakan faktor fisiologis yang mendasar, kelelahan fisik yang ekstrim. Reporter berita kami mengamati bahwa jadwal persidangan yang padat, ditambah dengan proses pemindahan tahanan yang melelahkan, memberikan dampak nyata pada kesehatan fisik Amar. Dr. Camelia mengingatkan bahwa kondisi fisik yang tidak prima secara langsung berkorelasi dengan kemampuan regulasi emosi. Di dalam penjara, kualitas tidur dan nutrisi seringkali jauh dari kata ideal dibandingkan dengan kehidupan normalnya sebagai selebriti. Kurangnya istirahat yang berkualitas menyebabkan otak kekurangan glukosa dan energi untuk menjalankan fungsi kendali diri.
Dr. Camelia menjelaskan bahwa saat seseorang dalam kondisi fisik yang lemah, sirkuit emosional di amigdala menjadi jauh lebih reaktif. Amar yang harus duduk berjam-jam mendengarkan kesaksian yang menyudutkan dalam kondisi perut kosong atau kurang tidur adalah bom waktu yang siap meledak kapan saja. Kemarahan pasca sidang bisa jadi adalah hasil dari kelelahan sistemik, di mana tubuhnya sudah tidak sanggup lagi menahan beban stres. Analisis ini menuntut adanya perhatian terhadap kesejahteraan fisik tahanan, karena tanpa kesehatan tubuh yang memadai, upaya rehabilitasi mental akan menjadi sia-sia. Ledakan emosi tersebut, menurut Dr. Camelia, adalah sinyal dari tubuh Amar yang sudah mencapai batas limitasi biologisnya. Dr. Camelia mengajak kita untuk membaca di antara baris-baris amarah Amarzoni. Beliau berargumen bahwa di balik suara keras dan tatapan tajam, terdapat sinyal nonverbal yang menunjukkan permohonan bantuan atau cry for help. Dalam psikologi, kemarahan sering disebut sebagai emosi sekunder, emosi yang muncul di permukaan untuk menutupi emosi primer yang lebih menyakitkan, seperti rasa takut, kesedihan, dan kerentanan. Amar mungkin merasa bahwa jika ia menunjukkan kesedihan, ia akan terlihat lemah dan semakin mudah dihancurkan, sehingga ia memilih kemarahan sebagai topeng kekuatan. Dr. Camelia mencatat bahwa ada rasa kesepian yang mendalam dalam setiap gestur Amar. Ia merasa suaranya tidak lagi memiliki kekuatan di dunia luar, sehingga ia harus berteriak untuk merasa didengar. Reporter kami yang mengikuti kasus ini sejak awal melihat adanya perubahan pola komunikasi Amar yang semakin menarik diri, namun eksplosif saat dipicu. Dokter, Camelia menyarankan agar tim hukum dan pihak berwenang tidak hanya fokus pada aspek hukuman, tetapi juga mulai mendengarkan pesan-pesan emosional yang tersirat ini. Tanpa adanya kanal komunikasi yang sehat untuk menyalurkan rasa takutnya akan masa depan, Amar akan terus menggunakan kemarahan sebagai satu-satunya bahasa yang ia miliki untuk berinteraksi dengan dunia yang dianggapnya bermusuhan. Poin ke-9 dalam laporan investigasi ini menyoroti dampak destruktif dari sidang oleh netizen yang berlangsung di media sosial. Dr. Camelia menekankan bahwa sebagai figur publik, Amar sangat sadar akan narasi negatif yang berkembang tentang dirinya. Setiap komentar pedas, meme, dan hujatan yang ia ketahui atau bayangkan mengalir di dunia maya menjadi bahan bakar bagi api kemarahannya. Dr. Camelia menjelaskan fenomena penghakiman massa ini menciptakan tekanan psikologis tambahan yang disebut sebagai social stigma stress. Amar merasa tidak hanya sedang diadili oleh hakim di ruang sidang, tetapi juga oleh jutaan orang yang tidak mengenal pribadinya secara utuh. Reporter kami melaporkan bahwa tekanan dari sorotan media yang agresif seringkali melampaui batas privasi yang bisa ditoleransi manusia normal. Dr. Camelia mengimbau publik untuk memiliki sedikit empati, bahwa meskipun kesalahan Amar nyata, memperlakukan penderitaan mentalnya sebagai bahan konsumsi hiburan adalah tindakan yang tidak manusiawi. Ketegangan emosional yang terjadi usai sidang adalah reaksi balik terhadap tekanan eksternal tersebut. Amar berasa terpojok oleh opini publik yang sudah memvonisnya bersalah dan tak berguna, bahkan sebelum hakim mengetuk palu, menciptakan rasa ketidakadilan yang memicu dendam dan amarah dalam batinnya. Laporan ini kami tutup dengan pandangan masa depan dari Dr. Camelia mengenai langkah-langkah yang harus diambil untuk menyelamatkan kesehatan mental Amarzoni. Beliau menegaskan bahwa penanganan hukum saja tidak akan cukup untuk mengubah perilaku Amar jika akar masalah psikologisnya tidak disentuh. Rekomendasi utama adalah penyediaan pendampingan psikologis yang rutin dan mendalam di dalam lembaga pemasyarakatan. Amar membutuhkan pelatihan manajemen kemarahan, anger management, dan terapi kognitif perilaku untuk membantunya memproses trauma dan kegagalannya secara sehat. Dr. Camelia juga menyarankan agar Amar diberikan akses untuk menyalurkan energinya melalui kegiatan kreatif atau fisik yang konstruktif, guna mengurangi akumulasi energi negatif. Selain itu, pemulihan hubungan dengan keluarga, terutama akses yang sehat terhadap anak-anaknya, akan menjadi motivator terkuat bagi stabilitas mentalnya. Tanpa harapan dan tujuan hidup yang jelas, Amar akan terus terjebak dalam siklus kemarahan dan depresi. Dr. Camelia optimis bahwa dengan pendekatan yang lebih humanis dan holistik, Amarzoni masih memiliki peluang untuk bangkit dan bertransformasi. Namun, ini memerlukan kerjasama dari semua pihak, tim hukum, keluarga, media, dan sistem peradilan, untuk memperlakukan Amar bukan sebagai objek masalah, melainkan sebagai manusia yang sedang berjuang untuk sembuh.